3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ramadhani Saputri dengan NIM 19050460027 dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Jadi, di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan materi geometri eliptik. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah lahirnya geometri eliptik ini. Ilmu tentang astronomi telah banyak dipelajari berabad-abad sebelum Masehi. Nah, hal ini terlihat dengan adanya bukti-bukti peninggalan sejarah tentang sistem penanggalan kuno dan peramalan untuk memperkirakan fenomena alam. Masa kesuburan pertanian dan sifat seseorang dipandang dari segi rasi bintang. Semakin lama, ilmu perbintangan semakin menarik untuk dipelajari hingga ke hal-hal yang bersifat teoritik. Namun, misteri perbintangan secara teoritik ini tidak dapat dipecahkan karena teori yang diakui pada masa itu adalah teori yang berpegang pada postulat Euclid yang membangun konsep bidang datar. Jadi, untuk memecahkan kesulitan tersebut, para astronom dan matematikawan membuat terobosan baru dalam bidang geometri. Sejak saat itu, para astronom mulai mengumpulkan berbagai referensi sejarah untuk mendukung terobosan baru tersebut. Berdasarkan catatan sejarah yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, seorang ahli geografi, astronomi, dan astrologi yang berkebangsaan Yunani, menuliskan pada bukunya Geographika bahwa untuk menempuh jarak terdekat antara dua titik pada bumi, maka seseorang harus mengikuti lingkaran yang memuat dua titik tersebut. Selain itu, Nicolaus Copernicus menyatakan dalam bukunya bahwa bumi berputar pada porosnya, dan dari ekspedisi penjelajahan mengelilingi dunia yang dilakukan oleh Christopher Columbus dan pendahulu-pendahulunya membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Jadi referensi ini membuka ide baru bidang geometri eliptik yang kemudian memberikan pengaruh besar pada bidang astronomi, geografi, dan fisika modern. Nah, berdasarkan referensi sejarah tersebut dan beberapa referensi lain, maka untuk pertama kalinya matematikawan Bernhard Riemann memperkenalkan geometri bola sebagai geometri non-Euclid. Dalam pandangan Riemann, pada geometri bola, garis merupakan lingkaran besar pada bola yang memuat dua titik. Riemann menganalisis postulat kesejajaran Euclid dan menemukan kejanggalan-kejanggalan. Dari kejanggalan tersebut, Riemann ini mengembangkan teori geometri bola yang dapat membuktikan postulat kesejajaran Riemann dan memenuhi definisi titik dan garis yang didefinisikan oleh Euclid. Pandangan Riemann ini kemudian dimodifikasi oleh Christian Klein dengan memandang bahwa setiap pasang titik antipodal atau titik yang berlawanan pada lingkaran besar merupakan titik yang identik atau sama. Klein mengembangkan model geometri bola dan menyebutnya dengan variasi geometri eliptik. Selanjutnya disajikan secara singkat tokoh penemu dan pengembang geometri eliptik, yaitu Georg Friedrich Bernhard Riemann. Beliau merupakan matematikawan yang berasal dari Jerman yang membuat sumbangan penting pada analisis dan geometri diferensial. Beberapa darinya meratakan jalan untuk pengembangan lebih lanjut pada relativitas umum. Namanya dihubungkan dengan fungsi zeta Riemann, integral Riemann, lemma Riemann, teorema pemetaan Riemann, persamaan Cauchy-Riemann, dan lain sebagainya. Riemann menyelenggarakan ceramah pertamanya pada 1854 yang tak hanya menemukan bidang geometri Riemann, namun menentukan tahapan untuk relativitas umum Einstein. Sumbangsi Riemann dalam matematika berada di bidang geometri diferensial yang menyingkap cara-cara umum untuk membuat pengukuran dalam ruang dengan sembarang lengkungan dan jumlah dimensi. Nah, sumbangan Riemann dalam geometri adalah berupa teori tentang geometri yang berbeda dengan geometri Euclid. Pada tahun 1954, Riemann membacakan disertasinya tentang penemuannya yang baru di Fakultas Filsafat Göttingen. Ia memulai dengan asumsi garis-garis adalah tidak terbatas, tetapi panjangnya berhingga. Riemann tidak mengindahkan postulat kesejajaran dari geometri Euclid maupun dari geometri hiperbolik. Postulat kesejajaran dari Riemann adalah
tidak ada garis-garis yang sejajar dengan garis lain. Jadi, menurut Riemann ini dua garis selalu berpotongan dan tidak ada dua garis sejajar. Nah, selanjutnya geometri eliptik ini dikenal sebagai geometri Riemann. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat kutub pada geometri eliptik. Nah, kita misalkan L adalah suatu garis, maka ada suatu titik K yang disebut kutub dari L sedemikian sehingga yang pertama itu setiap segmen yang menghubungkan K dengan suatu titik pada L tegak lurus pada L. Yang kedua, K berjarak sama dari setiap titik pada L. Nah, jarak K sampai sebarang titik pada L ini disebut sebagai jarak polar. Jarak polar suatu kutub sampai garisnya itu adalah konstan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu pada geometri eliptik, buktikan bahwa panjang dari puncak segi 4 Saccheri kurang dari panjang alasnya. Atau, kalau kita lihat dari gambar, maka kita akan membuktikan yaitu DC kurang dari AB atau AB lebih dari DC. Nah, untuk membuktikannya itu, karena kita mempunyai segi 4 Saccheri, AD ini kongruen dengan BC, maka AD tegak lurus dengan AB. Begitu pula dengan CB yang tegak lurus dengan AB, maka besar sudut ADC itu sama dengan besar sudut BCD. Buktinya itu, jika kita menghubungkan BD, maka akan ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, besar sudut ADB ini akan sama dengan besar sudut CBD. Yang kedua, besar sudut ADB kurang dari besar sudut CBD. Atau yang ketiga, yaitu besar sudut ADB lebih dari besar sudut CBD. Nah, dari setiap kemungkinan ini diperoleh yang pertama, kita andaikan besar sudut ADB sama dengan besar sudut CBD. Kita lihat dari gambar, AD ini kongruen dengan BC, maka besar sudut ADB sama dengan besar sudut CBD. Jadi segitiga ADB ini akan kongruen dengan segitiga CBD. Akibatnya AB sama dengan CD. Karena besar sudut ADB sama dengan besar sudut CBD, maka besar sudut ABD ditambah besar sudut CBD sama dengan 90 derajat. Nah, ini merupakan definisi segi 4 Saccheri. Jika dan hanya jika besar sudut ABD ditambah besar sudut ADB sama dengan 90 derajat. Sehingga besar sudut ABD ditambah besar sudut ADB tambah besar sudut BAD sama dengan 180 derajat. Nah, hasilnya ini terjadi kontradiksi dengan teorema 6.8.6. Jadi, pengandaian yang nomor 1 ini salah. Selanjutnya, kita andaikan besar sudut ADB kurang dari besar sudut CBD. Akibatnya, AB akan kurang dari CD. Karena besar sudut ADB ini kurang dari sudut CBD, maka sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 90 derajat. Jika dan hanya jika besar sudut ABD ditambah besar sudut ADB kurang dari 90 derajat. Sehingga besar sudut ABD ditambah sudut ADB ditambah sudut BAD itu kurang dari 180 derajat. Nah, hasilnya ini juga terjadi kontradiksi dengan teorema 6.8.6. Jadi pengandaian nomor 2 ini juga salah. Selanjutnya kita andaikan besar sudut ADB itu lebih dari besar sudut CBD. Jadi akibatnya AB akan lebih dari CD. Karena besar sudut ADB ini lebih dari sudut CBD, maka besar sudut ABD ditambah sudut
CBD sama dengan 90 derajat. Jika dan hanya jika besar sudut ABD ditambah sudut ADB lebih dari 90 derajat. Sehingga besar sudut ABD ditambah sudut ADB ditambah sudut BAD lebih dari 180 derajat. Nah, hasilnya ini tidak terjadi kontradiksi, maka pengandaian nomor 3 ini berlaku. Jadi, besar sudut ADB lebih dari sudut CBD. Dengan kata lain, AB lebih dari CD atau CD akan kurang dari AB. Jadi, terbukti bahwa panjang dari puncak segi 4 Saccheri ini kurang dari panjang alasnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pada geometri eliptik, buktikan bahwa panjang dari garis yang menghubungkan titik tengah alas dan puncak dari segi 4 Saccheri ini lebih dari panjang sisi-sisinya. Atau kita lihat dari gambar, dipunyai segi 4 Saccheri ABCD. Kita ambil titik tengah E, yaitu pertengahan dari sisi AB, dan F, pertengahan dari sisi CD. Berdasarkan teorema pada geometri netral, maka garis EF ini tegak lurus pada garis AB dan garis CD. Nah, akan kita buktikan bahwa EF ini lebih dari AD atau AD kurang dari EF. Jadi kita andaikan dulu. Kita andaikan jika AD lebih dari EF, kita misalkan G pada garis AD sehingga garis AG akan kongruen dengan garis EF. Maka garis GF memotong sudut EFD di dalam, dan ABCE adalah segi 4 Saccheri. Karena ABCE adalah segi 4 Saccheri, maka tumpul. Tapi karena sudut EFG, maka sudut dalam dari sudut EFD yaitu 90 derajat. Maka sudut EFG ini kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Nah, ini terjadi kontradiksi sehingga pengandaian ini salah. Jadi AD tidak lebih dari EF, tetapi AD ini kurang dari EF. Selanjutnya, pada geometri eliptik, buktikan bahwa pada sebuah segi 4 Lambert, panjang dari setiap sisi yang mengandung sudut tumpul kurang dari panjang sisi yang berlawanan dengannya. Nah, dipunyai segi 4 Saccheri ABCD. Kita ambil titik E pertengahan garis AB dan F pertengahan garis CD. Berdasarkan teorema pada geometri netral, maka garis EF tegak lurus pada garis AB dan garis CD. Maka terbentuk segi 4 Lambert AEFD dan BEFC. Nah, pada segi 4 Lambert AEFD dengan sudut ADF tumpul. Karena F titik tengah garis CD, maka DF itu sama dengan setengah CD. Karena E titik tengah garis AB, maka AE sama dengan setengah AB. Telah dibuktikan bahwa CD kurang dari AB. Maka CD kurang dari AB sama dengan 2DF kurang dari 2AE. Atau sama juga DF kurang dari AE. Nah, pada soal sebelumnya telah dibuktikan bahwa AD kurang dari EF. Jadi terbukti bahwa pada sebuah segi 4 Lambert, panjang dari setiap sisi yang mengandung sudut tumpul kurang dari panjang sisi yang berlawanan dengannya. Yang terakhir, kita perhatikan gambar di samping ini. Buktikan bahwa segitiga UBA kongruen dengan segitiga UB aksen A aksen. Kita akan buktikan segitiga UBA ini kongruen dengan segitiga UB aksen A aksen. Kita perhatikan segitiga UBA dengan segitiga UB aksen A aksen. Kita lihat berdasarkan teorema 6.8.1, UB ini sama dengan UB aksen dan UA sama dengan UA aksen. Jadi terbukti bahwa segitiga UBA kongruen dengan segitiga UB aksen A aksen.
Baiklah, itu tadi beberapa pertanyaan dan jawaban seputar geometri eliptik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.